Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan yang ke-10 ya, mata kuliah jaringan komputer 2, yaitu kita membahas mengenai routing dan protokol routing ya. Nah, nantinya setelah materi dan praktikumnya nanti sedikit ya, saya coba ya. Di situ kita lakukan evaluasi dengan Google Formulir ya. Terima kasih untuk e-booknya ya, terutama e-book Cisco Indonesia yang membantu dalam perkuliahan saya ya. Di sini ya, routing dan protokol routing ya, yang intinya nantinya teman-teman membahas mengenai routing statis dan routing dinamis. Nah, di situ ataupun ada autonomous system ya. Jika nanti tidak ada evaluasi, bukannya tidak ada, nanti belum dibuat, nanti akan kita lakukan di next video yang membahas lebih detail, mungkin nanti praktikum lebih ke routing statis dan dinamis, yang mana di pertemuan selanjutnya itu mengenai routing protokol dan distance vector. Jadi lanjutan dari routing, yang mana nanti di pertemuan 11 nanti akan saya jelaskan mengenai routing statis, routing dinamis. Ada beberapa yang ada di Cisco. Ada kurang lebih sama konsepnya dengan di Jacom 1, mengenai routing dinamis yang ada di Microtik, cuma ada beberapa fitur yang tidak ada, itu aja ya. Nah, nantinya routing itu apa sih? Yaitu suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, jika jaringan yang satunya ingin mengkoneksikan ke jaringan yang lain, ya harus di routing, dengan catatan routing ini adalah alamat IP yang berbeda. Maksud jaringan ini adalah, kalau alamat IP dengan satu subnet, otomatis nggak perlu di routing ya. Nah, rute ini disebut dengan route, dan informasi rute dinamis dapat diberikan ke rute lain ataupun dapat diberikan secara statis ke rute yang lain ya. Nah, diharapkan nanti teman-teman setelah membaca atau mempelajari ini ya, menjelaskan konsep status routing, mengkonfigurasi routing dengan baik maupun secara default ya, yang mana default nanti bisa terkoneksi ke internet gitu kan, atau ke jaringan yang berbeda, mampu menentukan mengatasi troubleshoot routing statis maupun default, mengidentifikasi classes dari protokol routing, mengidentifikasi protokol routing distance vector, menjelaskan dari karakteristik protokol routing, mengidentifikasi protokol interior gateway dan exterior gateway, mampu menjalankan protokol RIP. Nah, dalam suatu rute ya, RIP ini termasuk nantinya routing RIP, ada sebuah routing RIP ya, masuk dinamis routing. Nah, di sini kita pendahuluan ya. Seorang administrator memiliki suatu protokol routing dinamis berdasarkan keadaan terpilih jaringan. Misal ukuran dari jaringan, bandwidth, proses power dan routing, MAC, model, routing, protokol yang digunakan jaringan. Nah, rute itu adalah proses di mana suatu rute memforward paket ke jaringan yang dituju. Nah, keputusannya dalam membuat rute itu berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua rute menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket atau kebutuhan rute benar. Rute harus belajar bagaimana mencapai tujuan. Nah, di sini jika soal misalnya mengkonfigurasi secara manual, berarti nanti disebut adalah routing statis.
Nah, nanti terjadi dari topologinya. Berapa banyak routing yang akan dibangun, ya. Nah, contoh di sini pada skala jaringan besar, jika tetap menggunakan statis maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update tabel. Routing ini sangat memakan waktu. Jika jaringan kecil, oke, bisa kita terapkan untuk routing statis, ya. Oke. Nah, intinya kumpulan adalah statik adalah use program and network administrator enter you into router, ya. Jadi kita mengetikkan, ya, sebagai administrator jaringan ke dalam router untuk melakukan routing statis ke router yang lain. Kalau yang dinamik berarti kita melakukan otomatis, ya, otomatis routing protokol untuk jaringan yang lebih besar atau perubahan topologi pada routing tersebut. Nah, di sini yang pertama kita bahas yaitu routing statis. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama itu adalah administrator jaringan itu mengkonfigurasi routing router, ya. Router berdasarkan informasi dalam tabel routing, dan router digunakan untuk melakukan paket data. Nah, di sini contoh untuk melakukan IP secara manual yaitu yang pasti teman-teman masuk di config, ya. Nah, coba config sini, ya. IP root, contoh IP yang ingin di forwardkan 10.225 S0. S0 adalah outgoing interface atau output keluaran dari IP 1.0-nya. Contohnya di bawah, misalkan di sini ada router Hoboken, dan di sini kemudian ada router Whitehorse, dan di sini ada router Starlink. Nah, maka kita konfigurasi Hoboken, ya. Contoh router Hoboken supaya klien ini, ya, atau Hoboken ini, ya, dapat melakukan komunikasi, ya, ke Whitehorse ataupun ke Starlink. Nah, jadi perintahnya adalah IP root 172.16.10, subnet masknya, kemudian gateway-nya 10 berarti di sini. Gateway-nya mana? Melalui S1. Kalau dia menggunakan gateway interface, ya. Begitu juga dengan yang 5.0 melalui S0. Nah, jadi ini dapat melakukan komunikasi dengan Whitehorse dan Starlink. Tetapi, ya, jaringan yang di Starlink ini tidak dapat komunikasi dengan Whitehorse. Kenapa? Karena alamat jaringannya berbeda, belum diroutingkan, ya, belum diroutingkan dari ke Hoboken-nya, ya. Jadi Starlink routingkan ke sini, ya. Kalau Starlink ke Hoboken bisa, Hoboken ke Whitehorse bisa, tapi Starlink ke Whitehorse tidak bisa, ya. Nah, itu statis. Itu outgoing interface bisa melalui gateway. Nah, contoh tadi 176.255.0. Melalui mana? Melalui gateway yang keluaran dari IP yang ingin diroutingkan, yaitu 2.1. Begitu juga dengan Whitehorse, itu juga akan keluar di gateway-nya 4.2. Nah, itu seperti itu konsep mengenai gateway, dan satu konsep mengenai gateway-nya dengan outgoing interface. Nah, itu konfigurasinya di Cisco. Nah, kemudian ini tadi langkah-langkah konfigurasi, ya. Tentukan dahulu private jaringannya, ya, yang ingin diroutingkan, kemudian masuk global konfigurasi, ketika perintah IP root dengan private dan mesh, kemudian temukan di langkah 1, juga jangan yang lainnya. Nah, di sini mudah banget konfigurasi private jaringan. Nah, ini, ya, tadi. Nah, kita lihat di bawah. Nah, di sini yang menggunakan outgoing interface, ya. Outgoing interface, dua routing
yang sama dikonfig dengan let's host address yang dengan gateway outgame sama tadi contohnya yang ada di bagian yang mana di global configuration. Ya, ini menggunakan gateway ya. Nah, ini menggunakan gateway tadi yang di awal saya jelaskan. Nah, routing default. Nah, untuk routing default itu untuk merutekan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan rute yang ada di tabel root. Nah, sehingga tipikal rute konfigur dengan cara routing default untuk traffic internet. Jadi yang selama tidak ada routing yang di tabel itu adalah merupakan routing default untuk biasanya traffic internet. Contoh di sini IP root, IP 0000, kemudian subnetnya 000, berarti dia output ke internet jaringannya gitu ya. Nah, secara logika jika kita enter dengan IP address tujuan selalu menunjuk ke jaringan 000. Jika paket tidak cocok dengan rute yang ada di dalam tabel routing, maka paket dialihkan ke jaringan 00. Jaringan apa? Jaringan internet. Nah, ini contoh langkah-langkah nantinya bisa dicek kembali ya. Nah, perhatikan pada halaman sebelumnya otomatis konfigurasi ke jaringan 172.16.10 pada styling dan pada workhorse itu adalah 172.16.50. Nah, sekarang seharusnya kemungkinan rute paket kedua jaringan tersebut dari homogen. Bagaimanapun styling dan workhorse tidak tahu bagaimana mengembalikan paket di jaringan yang lain terhubung langsung. Routing statis dapat dikonfigurasi pada styling dan workhorse untuk mencapai jaringan tujuannya lagi. Jadi logikanya ini dengan ini itu tidak dapat berkomunikasi ya. Nah, dan workhorse hanya satu koneksi ke semua jaringan, tidak terhubung langsung dengan interface serial satu. Routing default pada styling workhorse digunakan untuk ke semua paket yang diberikan jaringan yang tidak terhubung langsung. Itu maksudnya ya. Jadi contohnya jaringan tidak terhubung langsung IP root 000 ke S1 workhorse ya. Jadi dia akan terhubung ke selain nggak ada terhubung dia koneksi ke S1 tadi ya. Nah, begitu juga dengan yang ada di styling ya. Misalnya for me hold what all network model connected to me. Jika nggak terhubung dengan ini, maka dia akan terhubung ke IP yang 00 tadi. Berarti bisa terkoneksi nantinya. Nah, gitu ya. Setelah auto status config yang selanjutnya adalah yang sampai melakukan verifikasi apakah tabel routing dari routing dengan baik ya. Nah, perintah ini untuk memverifikasi routing static, jadi show running, config, dan show IP root ya. Nah, adapun langkah-langkahnya, nah ini perintah ini show running config to the preferred modes ya untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif ya. Nah, verifikasi routing static akan dimasukkan jika router tidak benar maka diperlukan kembali ke mode global config untuk menghapus routing static dan masukkan routing yang benar. Nah, untuk show IP root berarti ini adalah melihat ya tabel routing yang dimasukkan dengan tujuan hasil perintah. Nah, kemudian kita lakukan troubleshooting konfigurasi routing statis. Nah, pada sini berikan contoh konfigurasi statis dan homogen untuk akses jaringan pada styling dan workhorse. Seperti yang dilihat pada gambar ini, pada konfigurasi di router styling jaringan 172 ya 16.1 tidak dapat mencari jaringan workhorse 172.16.5 karena keduanya adalah beda jaringan ya. Nah, jaringan yang tidak terhubung secara langsung karena dia melewati homogen ya. Nah, di sini langkah terbesar dengan perintah show IP root ya dari mode prefer let's exit ya.
Nah, pada string ping not jaringan. Nah, pada di sini menunjukkan ping gagal, sedangkan threshold pun juga digunakan A. Jadi pada 42 dia tidak tampil ya. Catatan di mana threshold mengalami kegagalan juga. Threshold menandakan bahwa paket ICMP dikembalikan oleh Hardboken, tidak dari webhost, karena belum terhubung ke webhost ya. Tadi ini ada masalah terjadi Hardboken atau webhostnya. Nah, lakukan terminal Hardboken, coba kembali ping jaringan 171.16.5 terhubung ke router webhost. Pilihan ini ping berhasil terhubung dengan webhost. Kenapa? Karena tadi sudah berhasil di routingkan statis tadi. Nah, ini berhasil. Nah, jadi yang tadi bisa ketahui maksudnya tadi karena belum dikoneksikan ya. Nah, selanjutnya yaitu kita routing dinamis. Nah, berarti kalau dinamis itu routingnya akan otomatis. Nah di sini routing protokol adalah berbeda dengan root protokol. Routing protokol komunikasi antara router-router. Kalau routing protokol mengizinkan router-router yang saling informasi jaringan dan koneksi antar router, router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki routingnya. Seperti di tabel berikut yang root versus routing protokol ya. Yang di atas ini merupakan root protokol, kalau yang routing protokol dia antar router ya. Nah, kalau root protokol ada di sini sebuah komputer atau kliennya ya. Nah, kalau root protokol itu contohnya adalah IP dan IPX ya. Dia use between router to direct user trafficnya. Nah, kalau routing protokol pasti perbedaannya adalah tablesnya router update gitu ya. Nah, contoh routing protokol yaitu RIP ya, IGRP, Ancient Internet Gateway Routing Protocol, Open Source Pathfish OSPF. Nah, ini ada beberapa protokol ini ada juga di Microtik. Nah, ya. Tapi ada beberapa protokol di Microtik tidak ada yang di sini, ya. Nah, root protokol digunakan untuk traffic user langsung. Nah, root protokol menyediakan informasi yang cukup dalam kayak address jaringan untuk melihat paket yang diterima dari host to host, jadi host ke host yang lain berdasarkan alamatnya ya. Contohnya tadi IP dan IPX ya, internet protokol atau internet packet exchange ya. Nah, kemudian autonomous system, nah atau disebut dengan AS ya, IS. Apa itu? Yaitu kumpulan jaringan yang ada dalam suatu administrasi yang mempunyai strategi routing yang bersama ya. AS mungkin jalan oleh satu atau lebih operator ketika digunakan pada routing di dunia luar ya. Nah, ARIN ini atau American Registry of Internet Number adalah suatu service provider atau administrator memberikan nomor internet ke AS sebesar 16 bit ya, yaitu routing protokol Cisco IGRP menggunakan nomor AS yang bersifat unik. Jadi di dalam autonomous system ada beberapa routing yang dikonfigurasi di Cisco IGRP. Tujuan routing protokol dan autonomous system itu apa? Nah, tujuannya adalah untuk membangun dan membagi tabel routing otomatis ya, dimana berisi jaringan yang terhubung dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol ini mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing sebagaimana terjadi konfigurasi routing secara manual ya. Routing protokol mempelajari semua router yang ada, menempatkan router yang terbaik ke tabel router dan juga menghapus router jika router tersebut tidak valid kembali ya. Router menggunakan informasi dalam tabel routing untuk melakukan operator protokol. Nah, algoritmanya apa? Algoritmanya adalah routing dinamis ya. Apapun topologinya berubah pada jaringannya, dia akan otomatis
konfigurasi ulang dan mengetahui perubahannya ya. Nah, kemudian ini ada AS berbagi internet network global menjadi ke situ menjadi bagian jaringan yang dapat diatur ya. Nah, ini prinsip kerja autonomous system ya, dimana di dalam antara AS itu ada routing protokol masing-masing yang mereka dapat saling komunikasi. Nah di sini untuk routing protokol ya, klasifikasi routing protokol ada dua, distant vector dan link state. Nah, biasanya nanti yang link state ini adalah protokolnya ASPF ya. Nah, distant vector ini menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lainnya dalam suatu internet box. Dengan link state itu menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internet network. Nah, ini distant network, ini link state. Jadi dia memperbaiki apa mencipta kembali topologi yang benar, sesuaikan ya, ini link state dan ini adalah distant vector ya. Nah, di sini routing protokol distant vector yaitu algoritma ya. Dia secara periodik ya, tabel routing dari router ke router yang ini disebut dengan algoritma distant vector. Itu biasanya disebut dengan algoritma Bellman-Ford ya. Nah, di sini jadi konsepnya gini ya. Terdapat routing B menerima informasi dari routing A. Nah, kemudian routing B menambahkan distant vector seperti jumlah hop loncatannya ya. Kemudian routing B itu melewatkan ke routing ini ke router-router yang lainnya, yaitu ke C dan seterus ke semua routing ke D dan selanjutnya jika dia saling terhubung. Nah, algoritma mengusung jarak jaringan itu dapat digunakan untuk memperbaiki database informasi mengenai topologi jaringan ya. Bagaimanapun algoritma distant vector tidak mengizinkan untuk mengetahui secara pasti topologi internet karena hanya melihat router-router tetangganya saja. Nanti berbeda lagi dengan link state ya. Nah, contoh di sini jaringan distant event recovery di routing A ya, contoh routing tabelnya yang ke W itu 0 ya, yang ke X itu 0, yang ke Y baru dia menghop 1, yang ke Z dia menghop 2. Nah, itu distant vektornya. Begitu dengan routing B sama ya. Jadi ke W itu 1, ke Z itu juga 1. Begitu dengan routing C di mana yang W itu hopnya adalah 2. Nah, nanti otomatis dia akan update secara periodik ya. Nah, kemudian kalau link state itu dikenal dengan algoritma Dijkstra atau algoritma short path first ya. Ini algoritma memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Jadi topologinya disimpan sama dia ya. Nah, algoritma distant vector memiliki informasi yang tidak spesifik dengan distant vector dan tidak mengetahui jarak routernya. Nah, sedangkan algoritma link state itu memperbaiki pengetahuan dari jarak routernya dan bagaimana mereka saling interkoneksi ya. Nah, fitur-fiturnya apa aja? Yang pertama, dia mempunyai link state advertisement ya. Paket kecil dan informasi routing yang dikirim antar router ya. Topologinya database, kumpulan informasi dari LSLS tadi, SPF algoritma, hasil perhitungan database sebagai hasil dari pohon SPF-nya. Dan router dari internet. Jadi link state dia akan membuat tabel routing seperti pohon. Nah, dia akan membuat tabel routing seperti pohon. Nanti ada di bawah. Nah, di sini seperti ini. Nah, di tabel A ya, itu routing tabelnya ke W1 0 ke X0. Nah, kemudian yang routing table yang ke B itu juga 00 SPF karena dia mengakomodir kan routing table yang di C dan yang di A. Jadi dia sebagai 00 juga. Nah,
ya. Yang di C pun sama 0 ya. Nah, 00 yang ke Z 0 yang di C Y 0. Jadi dia topologinya menambahkan. Nah, kita lihat rute pertama yang mempelajari perubahan topologi yang state melewatkan informasi sehingga semua router dapat menggunakan untuk proses update. Nah, sehingga gambar 10.3 ada informasi routing dikirim ke semua router dalam internet network. Ya, untuk mencapai keadaan convergence, pihak router mempelajari router tetangganya, termasuk nama dari router tetangganya, lalu status dan post dialing tetangganya. Nah, kemudian router ini membentuk paket RSA yang mendapat informasi ke tetangga terbang perubahan post dan link yang tidak lagi valid. Ya, perubahan ini yang tidak lagi valid itu paket RSA ini kemudian dikirim keluar sehingga semua router dapat menerima itu. Jadi topologi ini dikirim ke RSA semua, update semua. Ya. Nah, pada saat router RSA kemudian mengupdate tabel routingnya masing-masing, ya. Kemudian data hasil perhitungan untuk peta internet network dan algoritma digunakan untuk menghitung jauh terpendek ke jaringan lain. Setiap waktu paket itu menjadi perubahan database connection, kemudian melakukan perhitungan ulang terbaik dan mengaduk tabel routing. Nah, intinya dia nantinya akan mentitikkan pada prosesor juga tuh, ya, kebutuhan memori dari bandwidthnya juga. Nah, ini kemakan tuh nantinya di situ, ya. Nah, di sini, nah ini ya, nah ini contoh nested concernnya. Nah, kemudian penentuan jalur. Nah, ada dua fungsi dasar, penentuan jalur dan fungsi switching, ya. Nah, jalur pada layer network fungsinya yaitu menjadikan rute untuk evaluasi jauh-jauh tujuan untuk jaringan, menggunakan paket rute menggunakan tabel routing untuk jalur terbaik, kemudian fungsi switching untuk melakukan paket. Nah, di sini konsep linknya dia menggunakan algoritma link state, ya. Nah, ini contohnya. Nah, ya, ini contoh untuk melakukan konfigurasi yaitu di global konfigurasi rute protokolnya apa, ya. Nah, kemudian di sini protokolnya ada IGRP, IGRP, OSPF, ya. Nah, optionnya ada beberapa. Contoh di sini rute network 172 selesai, nggak ada konfigurasi lagi, udah gitu ya. Nah, di sini ada beberapa protokol routing, ya, untuk membentuk routing dari suatu algoritma, ya. RIP ini distance vector, ya. IGRP atau IGRP itu routing interior. Nah, routing interior dari routing interior algoritma Cisco distance vector. Kalau SPF pasti link state, ya. IGRP itu Advanced Cisco, ya. Kalau BGP itu exterior, ya. Jadi BGP khusus untuk exterior routing, ya, untuk biasanya di routing luar, ya, ISP ke ISP biasanya, ya. Nah, di sini ada beberapa, ya. Nah, di sini, nah, kita lihat protokol gateway merupakan routing protokol exterior, ya. Mungkin karakteristik menggunakan routing protokol distance vector, digunakan ISP dengan ISP dan klien-kliennya. Nah, gitu ya, untuk mengutamakan traffic internet antar autonomous system. Jadi di dalam autonomous system nanti itu protokol routingnya adalah RIP, IGRP, OSPF, EIGRP. Jadi untuk yang BGP-nya itu adalah untuk external routing antar ISP-nya di sini, ya. Ini autonomous systemnya jaringan. Di sini autonomous jaringan yang mana di dalam autonomous system jaringan interior routingnya ada RIP, BGP dan sebagainya. Antar koneksi ke autonomous system itu menggunakan BGP, ya. Nah, itu, ya. Nah, ini contoh protokol routing interior dan eksterior, ya. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya routing adalah proses bagaimana router melemparkan paket ke jaringan yang dituju, ya. Routing protokol adalah komunikasi yang digunakan antar router. Nah, itu bedanya, ya. Nah,
routing proses melewatkan paket ke jaringan yang dituju, routing protokol komunikasi antar rute-rute. Nah, routing protokol mengizinkan satu rute untuk sharing informasi dengan rute berdasarkan jaringan diketahui dan jalur terbaik tersebut. Ya, algoritma routing itu diklasifikasikan satu dari dua kategori, distance vector dan running state. AS apa? Automation System, kumpulan dari jaringan dalam satu pengawasan administrasi tadi. Oke, itu teori sementara mengenai routing dan protokol routing. Ya, nah sekian dari saya. Nah, nanti habis ini akan dibuat video untuk praktikum routing statis dan routing